Bab 1418, Seorang Jenius Sejati, pukul 6 pagi dan 8 malam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Meskipun pembudidaya lapis baja perak secepat kilat, Lu Wu sama cepatnya, dan serangannya akurat. Itu menggigit pahanya. Kultivator lapis baja perak tiba-tiba berbalik dan menurunkan tangannya, dengan tegas memutuskan kakinya. Kemudian, dia menembak ke arah Duan Museng dengan kecepatan kilat. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya hitam, tampak seperti tangan kematian, saat dia menyerang Duan Museng. Duan Museng terkejut. Dia buru-buru mengangkat tombak tuannya dan memegangnya secara horizontal di depannya. Dua naga ungu meledak saat matanya bersinar dengan cahaya ungu. Ledakan. Duan Museng dikirim terbang kembali. Ketika tombak tuan mengetuk dadanya, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Pada saat yang sama, dua naga ungu berenang naik turun di tubuhnya, menghilangkan energi hitam yang kacau. Si lapis baja perak berseru kaget, energi korosif dari tanah tidak dikenal. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari punggung pembudidaya lapis baja perak. Sepertinya kamu tidak takut mati. Rasa dingin menjalari tulang belakang pembudidaya lapis baja perak saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia berbalik dan melihat Lu Wu menatapnya dari atas. Kemudian, secepat kilat, Lu Wu menginjak kakinya yang tersisa. Darah menetes di sudut mulut Lu Wu saat dia berkata, sudah lama sejak aku mencicipi kelezatan dari Great Void. Astaga, ketakutan menyebar ke seluruh tubuh pembudidaya lapis baja perak. Dia ingin bergerak tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Dia hanya bisa membiarkan Lu Wu menggigitnya. Pada akhirnya, pembudidaya baju besi perak berakhir di mulut Lu Wu. Saat mengunyah pembudidaya, ekspresi kenikmatan bisa terlihat di wajahnya. Seolah-olah sedang makan steak yang paling enak. Energi vitalitas bocor keluar dari tubuh pembudidaya ke dalam mulutnya, membuatnya terasa sangat nyaman. Setiap kali pembudidaya lapis baja perak kehilangan bagan kelahiran, darah akan mengalir deras dari tubuhnya. Ini berlanjut sampai Lu Wu menelannya. Lu Wu mengangkat kepalanya dengan anggun ke langit. Bulu di tubuhnya seperti jarum, berkilauan menyilaukan di bawah cahaya pelangi. Kemudian, ia menatap Yu Zhenghai dan Duan Museng yang melihatnya dengan linglung. Itu menjilat bibirnya dengan santai sambil berkata, dia bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Memang, bagi Kaisar Binatang, Lu Wu, manusia tidak penting, dalam hal ukuran. Jika ia memperlakukan manusia sebagai makanan, manusia memang tidak dapat mengisi celah di antara giginya. Duan Museng menarik napas dalam-dalam. Setelah naga ungu menghilang, dia berkata, saya pikir Anda tidak memakan manusia. Omong kosong, jawab Lu Wu. Yu Zhenghai terbang ke depan saat segel energi muncul di tubuhnya, menguapkan air ke tubuhnya. Kemudian, dia berkata, untungnya, kamu tiba tepat waktu. Duan Museng memandang Yu Zhenghai dan bertanya, kakak senior pertama, saya mendengar bahwa kakak muda ketujuh sudah mati. Ekspresi Yu Zhenghai membeku. Kemudian, dia menghela nafas, yang setara dengan mengkonfirmasi pertanyaan Duan Museng. Duan Museng memandang samudera tak berujung. Keinginannya untuk bertarung langsung sirna. Kemudian, dia berlutut di udara dan berteriak keras. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Yu Zhenghai tidak menghentikan Duan Museng. Sebaliknya, dia pergi ke sisi Duan Museng dan menepuk bahu Duan Museng. Duo itu memandang laut tak berujung dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Lu Wu duduk di belakang keduanya dan melihat ke arah timur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matahari terbenam di barat saat ini. Sinar cahaya terakhir menyapu awan gelap sebelum akhirnya menghilang. Di paviliun timur paviliun langit jahat. Lu Zhou bingung ketika dia menerima pemberitahuan dari sistem setelah dia kembali. Dia pikir Zhu Honggong tidak baik lagi jadi dia menggunakan kekuatan penglihatan untuk memeriksa Zhu Honggong. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada yang memuja Zhu Honggong. Domain lotus kuning relatif stabil secara keseluruhan. Ini mungkin karena tidak banyak binatang buas di sana dan kekuatan umumnya tidak terlalu tinggi. Untuk memastikan keseimbangan, mereka yang berasal dari Great Void tidak akan terburu-buru pergi ke wilayah lotus kuning, karena takut akan mengganggu keseimbangan lebih lanjut. Kemudian, Lu Zhou memeriksa Zhao Yue. Dia sibuk di istana,
dan tidak ada yang bersujud padanya juga. Yang lain semuanya ada di Evil Sky Pavilion jadi tidak mungkin pemberitahuan itu datang dari mereka. Dengan itu, Lu Zhou memeriksa Duan Museng. Ketika dia melihat bangkai mengambang di laut, dan darah yang mewarnai pantai menjadi merah, dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Dengan itu, dia memotong kekuatan penglihatannya. Kemudian, dia mengeluarkan pilar ketidakkekalan dan menekannya ke tanah sebelum menyesuaikan kecepatan sirkulasi hingga 1000 kali lebih cepat. Kemudian, dia merenungkan tulisan surgawi. Dia tidak melanjutkan menjelajahi kitab khotbah. Itu terlalu aneh dan mungkin membawa reaksi besar. Dia sudah cukup beruntung bahwa tidak ada yang terjadi sebelumnya. Mungkin Chen Fu benar. Sangat sulit untuk mengontrol Resurrection Scroll. Jika saya tidak hati-hati, saya mungkin benar-benar dihukum oleh surga. Di masa lalu, Lu Zhou agak pasif. Namun, dia harus mengambil inisiatif sekarang. Jika dia ingin menghadapi Great Void, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. 18 grafik kelahiran masih jauh dari cukup. Dia harus meningkatkan kekuatannya dan kekuatan Evil Sky Pavilion. Pagi selanjutnya, Duan Museng dan Yu Zhenghai tiba di depan pavilion timur. Salam, Tuan. Lu Zhou membuka matanya dan berkata, masuk. Duo itu memasuki aula. Ketika mereka melihat tuan mereka duduk bersila di tanah, mereka membungkuk lagi. Lu Zhou memandang keduanya dan merasakan basis kultivasi mereka sebentar sebelum dia bertanya, bagaimana situasi di hutan berkabut. Duan Museng tampak muram saat dia menjawab, dengan Lu Wu di sekitar, semuanya stabil. Hanya saja jumlah binatang buas meningkat. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan bertanya, bagaimana perkembangan kultivasimu? Saya telah membuat beberapa kemajuan. Aku bisa menahan serangan Lu Wu untuk sementara waktu sekarang, jawab Duan Museng. Tidak buruk kalau kamu bisa menahan serangan Lu Wu. Bagaimanapun juga, jalur kultivasi Anda agak unik. Ingatlah bahwa Anda harus menumbuhkan daun Anda, kata Lu Zhou. Ya, kemudian, Lu Zhou memandang Yu Zhenghai dan bertanya, apakah kamu bertemu seseorang dari Great Void? Yu Zhenghai terkejut. Kemudian, dia buru-buru berkata, iya. Aku bukan tandingannya. Untungnya, saudara junior ketiga dan Lu Wu tiba tepat waktu. Petik 2. Aku tidak menyalahkanmu. Lu Zhou berkata, menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, memikirkan Si Wuya. Sebagai seseorang yang telah pindah ke dunia ini, selain hal-hal materi, dia hanya memiliki murid-muridnya. Dia sudah kehilangan satu, bagaimana dia bisa tahan kehilangan yang lain? Yu Zhenghai berkata dengan gigi terkatup, aku seharusnya tidak mengambil risiko. Namun, setelah hari ini, saya akan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Hutang darah hanya bisa dilunasi dengan darah. Lu Zhou berkata dengan serius, mungkin, saya seharusnya tidak menerima murid saat itu. Bang! Duan Museng menjatuhkan tombak tuan karena terkejut. Kemudian, kedua murid itu berlutut dan bersujud serempak. Tuan, mengapa Anda mengatakan itu? Duo itu mengira mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Melihat reaksi besar dari murid-muridnya, Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, bangunlah. Duo itu berdiri, dipenuhi dengan gentar. Lu Zhou menghela nafas. Saat itu, mungkin, kalian semua akan menjalani kehidupan yang lebih baik jika tidak bergabung denganku atau kembali ke Evil Sky Pavilion. Sekarang, kalian semua telah bertemu dengan bahaya lagi dan lagi setelah kembali ke Evil Sky Pavilion. Petik 2. Yu Zhenghai berkata sambil berlutut lagi, tidak peduli apa yang Tuan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan Pavilion Langit Jahat. Duan Museng, yang sedikit lebih lambat, berlutut juga. Lu Zhou menghela nafas. Sulit baginya untuk menemukan seseorang untuk diajak bicara di dunia yang luas ini. Dia merasa agak tidak berdaya. Setiap hari, ketika dia bangun, yang dia lihat hanyalah orang-orang yang mengandalkannya. Di mana orang-orang yang bisa dia andalkan? Dia tidak bisa jatuh, dia hanya bisa terus berdiri tegak. Setelah tenang, Lu Zhou melambaikan tangannya dan kembali ke dirinya yang bermartabat. Kamu boleh pergi. Duo itu membungkuk dan pergi. Tepat ketika mereka hendak melangkah keluar dari aula. Yu Zhenghai, panggil Lu Zhou. Yu Zhenghai berhenti di jalurnya. Lu Zhou berkata terus terang, aku akan membuat Great Void membayar 100 kali lipat untuk apa yang telah mereka lakukan. Setelah mendengar itu, Yu Zhenghai mengepalkan tangannya saat matanya memerah.
Dalam setengah bulan berikutnya, Evil Sky Pavilion lebih tenang dari biasanya. Karena kematian Si Wuya, semua orang menjadi sangat serius. Pan Zong dan Zhou Jisfeng, yang biasanya suka bercanda, tidak lagi berbicara dengan bebas juga. Keempat tetua hanya fokus pada kultivasi. Little Yuaner, yang paling nakal dan lucu di antara semua murid, menunjukkan konsentrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan. Dia tidak meninggalkan kamarnya sama sekali selama setengah bulan. Di pagi hari, langit baru saja mulai cerah ketika seorang murid perempuan datang ke Paviliun Timur. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan Paviliun, Nona ke-9 mengirim saya ke sini untuk memberitahu Anda bahwa dia telah lulus ujian kelahiran pertama." Baik, suara tenang Lu Zhou terdengar dari aula. Setelah pembudidaya wanita pergi, dia kembali lagi di sore hari. Apa itu? Murid perempuan itu tergagap, Nona ke-9 telah mengaktifkan bagan kelahirannya yang ke-7. Baik, Lu Zhou tidak terkejut dengan ini. Di antara semua muridnya, Little Yuaner memiliki bakat tertinggi. Selain itu, karena usianya yang masih muda dan lugu, dia tidak memiliki terlalu banyak pikiran yang rumit dan mengganggu. Mungkin, di permukaan, dia tampak paling biasa, tetapi surga memberikan bakat dan bakat yang mengejutkan. Di masa lalu, dia tidak bergerak, tetapi sekarang dia bergerak, itu mencengangkan. Pada malam hari, alih-alih pembudidaya wanita, Kon bergegas ke Paviliun Timur. "Tuan, cepatlah dan lihat kakak senior ke-9. Dia sudah gila." Berderak, Lu Zhou mendorong pintu terbuka. Dia meletakkan tangannya di punggungnya saat dia melihat ke Kon dan bertanya, "Sudah gila?" Kon berkata dengan cemas, "Saudari junior ke-9 baru saja melewati ujian kelahiran pertamanya pagi ini. Namun, dia bersikeras untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-7 pada siang hari. Setelah itu, dia bersikeras dia baik-baik saja, dan sekarang, dia mengaktifkan bagan kelahirannya yang ke-8. Dia akan mati jika dia melanjutkan." Petik 2, Mata Lu Zhou sedikit melebar. Gadis ini terlalu berani. Pukul 6 pagi, 7 siang, dan 8 malam. Apa bedanya bunuh diri? Aku akan pergi dan melihat-lihat. Lu Zhou melintas dan muncul di Paviliun Selatan hanya dalam sekejap mata sebelum dia mengaktifkan kekuatan penglihatan dan kekuatan penciumannya. Ketika dia menemukan kamar Little Yuaner, dia segera mendorong pintu terbuka. Bang! Dia melihat Phoenix api kecil terbang bolak-balik di udara, menyemburkan api. Yuaner kecil duduk bersila di tengah ruangan, menatap Fire Phoenix kecil dengan gembira. Akhirnya, dia melihat avatar emas di depannya, dan 8 bagan kelahiran yang mempesona di kursi teratainya. Yang lebih mengejutkan, dia memegang jantung kehidupan lain di tangannya, jelas akan mengaktifkan bagan kelahiran ke-9-nya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa memahami ini. Menguasai. Yuaner kecil menatap tuannya dengan bingung. Lu Zhou berjalan ke kamar dan melihat lebih dekat ke istana kelahiran Yuan kecil. Pada saat ini, Phoenix api kecil berbalik dan menyemburkan api ke arah Lu Zhou. Astaga! Lu Zhou melambaikan lengan bajunya, mengirim Fire Phoenix kecil itu terbang kembali. Itu menabrak jendela dan meluncur ke tanah. Itu berteriak sengsara, merasa sangat sedih. Lu Zhou mengabaikan Fire Phoenix kecil dan berkata kepada Little Yuaner, "Jangan bergerak." "Aku baik-baik saja, Tuan. Jika aku memberitahumu untuk tidak bergerak, maka jangan bergerak." Oh! Lu Zhou menekan tangannya ke bawah. Dipenuhi dengan kekuatan suci, teratai biru jatuh di istana kelahiran Yuaner kecil. Lu Zhou terkejut ketika dia menemukan betapa sulitnya istana kelahiran Yuan kecil. Tujuan dari percobaan kelahiran pertama adalah untuk meredam istana kelahiran seseorang dan membuatnya lebih kuat. Meskipun demikian, dia masih terkejut dengan seberapa kuat istana kelahirannya. Dengan kekuatan istana kelahirannya, sebenarnya dia tidak perlu melewati ujian kelahiran, dia secara alami dapat membentuk kemampuan percobaan kelahiran pertamanya. Setelah melihat ekspresi muram Lu Zhou, Yuaner kecil bertanya dengan cemas, "Tuan, ada apa denganku?" Lu Zhou tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia meraih pergelangan tangannya dan memeriksa denyut nadinya. Primal Qi melonjak ke lautan Qi dantiannya. Dia menemukan bahwa lautan Qi dantiannya sekuat istana kelahirannya. Ini benar-benar aneh. Setiap kali ada terobosan, lautan Qi dantian akan mengembang sekali. Pada saat yang sama,
dinding lautan Qi akan tumbuh lebih kuat juga, membuatnya lebih sulit untuk ditembus lagi. Namun, Little Yuaner dengan mudah meningkatkan basis kultivasinya menjadi kultivator 8 bagan. Kapan Anda mengaktifkan bagan kelahiran ke-8 Anda? Lu Zhou bertanya dengan sungguh-sungguh. Sekitar 1 jam yang lalu, jawab Little Yuaner. Petik 2, petik 2. Ekspresi Lu Zhou sedikit tidak wajar saat dia bertanya lagi, kapan Anda mengaktifkan bagan kelahiran ke-7 Anda? Little Yuaner memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, sekitar 1,5 jam yang lalu. Petik 2, petik 2. Apakah masih ada keadilan dan hukum di dunia ini? Lu Zhou memeriksa denyut nadi Little Yuaner lagi. Kali ini, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk memeriksa lautan Qi dantiannya. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memaksa benih kekosongan besar Yuaner untuk menunjukkan dirinya. Yuaner kecil berkata dengan penuh semangat, Tuan, saya baik-baik saja. Saya merasa dapat terus mengaktifkan bagan kelahiran saya. Pada saat ini, Keong muncul di pintu dan berkata, lihat, Tuan. Sudah kubilang, kakak senior ke-9 sudah gila. Petik 2. Kemudian, Lu Zhou melepaskan tangan Yuaner kecil dan mengeluarkan cermin emas Taiksu. Dipenuhi dengan kekuatan suci, cermin emas Taiksu menyinari Little Yuaner. Dengan itu, Lu Zhou melihat 8 meridian luar biasa milik Yuan kecil dan lautan Qi dantiannya. Semua meridiannya bersinar dengan energi Great Void. Setelah melihat ini, mulut Kon menganga kaget saat dia mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya. Kamu telah sepenuhnya menyatu dengan benih kekosongan besar, kata Lu Zhou. Kemudian, dia menyorotkan cermin Taiksu emas ke Kon. Sebuah bola cahaya biru bisa dilihat di perut Kon. Benih kekosongan besar masih dicerna dan belum sepenuhnya menyatu dengannya. Dalam keadaan ini, benih kekosongan besar dapat dengan mudah diambil oleh orang lain. Little Yuaner bertanya, sedikit bingung, jadi, bisakah apakah saya masih bisa berkultivasi? Kamu tidak hanya bisa berkultivasi, tetapi mulai sekarang, kecepatan kultivasimu akan lebih cepat dari semua orang, kata Lu Zhou. Dia ingat ketika dia pertama kali mengaktifkan bagan kelahirannya, dia juga mengaktifkan 2 dalam sehari. Karena Little Yuaner memiliki benih kekosongan besar, itu normal baginya untuk dapat mengaktifkan 3 dalam sehari. Banyak pembudidaya berbakat yang tercatat dalam buku-buku kuno dapat mengaktifkan 2 hati kehidupan sehari. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, Yuaner kecil berkata, baiklah. Lalu, saya akan mengaktifkan bagan kelahiran yang lain. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk menekan hati kehidupan ke istana kelahirannya. Lu Zhou mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya. Astaga, sebelum jantung kehidupan menyentuh istana kelahiran, jantung itu tersapu oleh gelombang energi. Omong kosong. Tuan, Little Yuaner cemberut, tidak tahu apa yang dia lakukan salah. Bab 1419, kembali ke kekosongan besar. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah memeriksa kultivasi Yuan kecil, Lu Zhou berkata, sangat berbahaya untuk mengaktifkan 3 bagan kelahiran dalam sehari. Meskipun istana kelahiran Anda sangat kuat, Anda tidak bisa begitu bersemangat untuk mengejar kesuksesan instan. Little Yuan bertanya, Tuan, setelah melewati uji coba kelahiran pertama, akan lebih mudah dan tidak terlalu menyakitkan untuk mengaktifkan bagan kelahiran berikutnya, kan? Itu benar, jawab Lu Zhou. Namun, kenapa aku tidak merasakan sakit sama sekali? Petik 2, petik 2. Kata-kata ini cukup menyebalkan. Itu mengingatkan Lu Zhou pada beberapa kenangan buruknya di bumi. Dia telah belajar dengan sekuat tenaga tetapi hanya lulus ujian sementara beberapa orang bermain-main sepanjang hari tetapi masih memperoleh nilai penuh. Semuanya bermuara pada bakat. Bahkan dengan benih kekosongan besar, bakat Yuan kecil cukup tinggi sehingga dia masih akan membuat kemajuan pesat. Dengan benih kekosongan besar, dia seperti harimau dengan sayap atau ikan di air. Selain itu, dia mengolah slip giok kemurnian tertinggi. Metode kultivasi ini mengalir dan tampaknya tidak memiliki arah yang jelas, tetapi sangat dalam, dan kemajuannya bertahap. Setelah bertahun-tahun, tidak menghitung waktunya di bawah pengaruh pilar ketidakkekalan, tidak mengherankan bahwa dia dapat mengaktifkan 3 bagan kelahiran dalam sehari. Lu Zhou pernah mengaktifkan 4 grafik kelahiran sehari.
Beberapa jenius di domain teratai hijau juga berhasil mengaktifkan 2 atau 3 bagan kelahiran dalam sehari. Tidak ada kekurangan dari orang-orang seperti itu yang tidak peduli dengan hidup mereka dan berani mengambil risiko seperti mengaktifkan 3 bagan kelahiran dalam sehari. Tidak sakit. Lu Zhou bertanya sambil menekan tangannya ke istana kelahiran Yuan kecil dan sedikit meningkatkan tekanan. Melihat bahwa tidak ada perubahan dalam ekspresinya, dia sedikit meningkatkan tekanan lagi. Dengan ini, ekspresinya akhirnya berubah sedikit. Lu Zhou mengangkat tangannya dan berkata, ini seharusnya merupakan hasil dari kultivasimu selama bertahun-tahun. Anda telah mengumpulkan banyak energi dan pengalaman sehingga Anda dapat mengaktifkan 3 bagan kelahiran dalam sehari. Berdasarkan apa yang saya lihat, Anda seharusnya dapat mengaktifkan bagan kelahiran lain, tetapi saya menyarankan Anda untuk menunggu. Petik 2. Oh, aku akan mendengarkan Tuan kalau begitu, kata Yuaner kecil sambil mengangguk. Setelah itu, Lu Zhou mengeluarkan jantung kehidupan dan berkata, ini adalah jantung kehidupan naga hitam bercakar 9. Anda dapat menggunakannya untuk mengaktifkan salah satu dari beberapa bagan kelahiran yang akan datang. Petik 2. Yuaner kecil mengambil jantung kehidupan dan melihat jantung kehidupan yang menyerupai mutiara hitam dan bersinar dengan cahaya misterius. Kemudian, dia berkata, sangat gembira, terima kasih, Tuan. Kultivasi dengan baik. Anda tidak perlu terburu-buru untuk mengaktifkan bagan kelahiran Anda, kata Lu Zhou. Baik, aku akan mengaktifkannya besok kalau begitu, kata Yuaner kecil. Petik 2, petik 2. Lu Zhou bangkit dan berbalik untuk pergi. Kon, yang berdiri di pintu masuk, berkata dengan kosong, Tuan. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Kamu juga berkultivasi dengan baik. Jangan khawatir tentang hati yang hidup, kata Lu Zhou. Dipahami. Lu Zhou melirik Fire Phoenix kecil dari sudut matanya. Dia masih memiliki hati kehidupan binatang suci juga. Saat ini, dia tidak kekurangan hati kehidupan kaisar binatang. Kembali di paviliun timur, Lu Zhou memutuskan untuk memasuki tanah tidak dikenal lagi. Dibandingkan dengan tanah tidak dikenal, paviliun langit jahat sekarang lebih menarik perhatian. Kematian Si Uya seperti panggilan untuk membangunkan dia. Jika Yu Zhenghai bukan seorang Wuqian, dia mungkin tidak akan lolos dari kematian. Berdasarkan pengamatannya, luka yang diderita Yu Zhenghai di samudera tak berujung tidak ringan. Tanah tidak dikenal itu luas. Sangat mudah untuk bepergian, mengumpulkan sumber daya, dan meningkatkan basis kultivasi seseorang. Yang paling penting adalah itu bisa membantu murid-muridnya mengaktifkan benih kekosongan besar mereka. Benih kekosongan besar Ming Shi Yin tampaknya telah diaktifkan. Jika spekulasinya benar, murid-muridnya perlu mendapatkan persetujuan dari pilar kehancuran untuk mengaktifkan benih kekosongan besar mereka. Oleh karena itu, semua hal dipertimbangkan, sangat penting bagi mereka untuk pergi ke pilar kehancuran di tanah tidak dikenal. Setelah itu, Lu Zhou mengeluarkan keramik berlapis ungu dan mengerahkan ki primalnya. Seperti yang diharapkan, itu telah tumbuh lebih kuat. Keramik berlapis ungu di pilar kehancuran benar-benar memiliki asal-usul yang luar biasa, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri. Kembali ketika dia mendapatkan keramik berlapis ungu dari Ye Zhen, dia sudah merasakan keramik berlapis ungu tidak sederhana. Sekarang, kecurigaannya telah dikonfirmasi. Dengan ini, dia tahu dia harus lebih berhati-hati di pilar kehancuran. Akhirnya, Lu Zhou mengesampingkan pikirannya dan mulai berkultivasi setelah mengerahkan keramik berlapis ungu. Paviliun Langit Jahat mengirim berita ke Zhao Yue dan Hua Yuexing di ibu kota surgawi dan Zhu Honggong dan Zhao Hongfu di wilayah Lotus Kuning. Setelah mengatur urusan di istana, Zhao Yue pergi mencari janda permaisuri untuk mengucapkan selamat tinggal. Ketika janda permaisuri mendengar bahwa Zhao Yue akan pergi, dia meraih tangan Zhao Yue dan berkata dengan gemetar, cucu. Mungkin, karena usia tua, pikirannya menjadi kacau. Akibatnya, dia kesulitan mengenali orang dan berbicara dengan jelas. Zhao Yue mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik ke telinga janda permaisuri, Nenek, aku akan kembali. Cener, gumam janda permaisuri berulang kali sambil memegang tangan Zhao Yue. Zhao Yue menghela nafas sebelum dia menegakkan punggungnya. Li Yun Zhao, Kasim di sisi janda permaisuri berkata,
Putri, janda permaisuri belum tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Mohon bersabar dengannya. Tidak apa-apa. Kirim pesan ke Island Master Huang. Jika memungkinkan, atur agar pangeran datang dan menemuinya. Dipahami. Dengan itu, Zhao Yue berbalik dan meninggalkan ruangan. Melihat Li Yunzhao mengikuti di belakangnya, dia berkata, nenek suka berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari dan minum teh di siang hari. Pastikan dia melakukannya setiap hari. Dipahami. Dia juga suka mendengarkan lagu. Namun, dia tidak perlu mendengarkan mereka di Obedient Summer Villa. Dia bisa mendengarkan mereka di Istana Jinghe. Dipahami. Zhao Yue tiba-tiba berhenti di jalurnya. Faktanya, tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata ini. Bagaimanapun, Li Yunzhao telah melayani janda permaisuri selama bertahun-tahun, jadi dia tahu lebih banyak daripada dia tentang janda permaisuri. Tidak perlu baginya untuk terlalu khawatir. Dengan itu, dia melangkah keluar dari istana. Li Yunzhao menjentikkan lengan bajunya dan berlutut sebelum dia bersujud, meletakkan dahinya di punggung tangannya saat dia dengan hormat mengirim sang putri pergi. Dalam domain teratai kuning. Di istana, Su Honggong sedang mengobrol dan tertawa dengan Kaisar, Zhai Hong. Pada saat ini, Zhao Hongfu masuk. Kedelapan, Yang Mulia. Zhai Hongfu tersenyum dan berkata, Nona Zhao, jangan berdiri di atas upacara, Anda bisa duduk di manapun Anda suka. Zhao Hongfu berlutut dengan satu lutut dan berkata, Tuan Paviliun telah memanggil Tuan ke-8 kembali ke Paviliun Langit Jahat. Su Honggong dan Zhai Hong tercengang. Zhai Hong bangkit dan bertanya, kamu mengatakan bahwa Tuan Pelindung Surgawi kita memanggilnya kembali. Senyum nakal Zhao Hongfu yang biasa menghilang saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, ya. Zhai Hong berbalik dan berkata kepada Su Honggong, mengapa kamu tidak membawa tuanmu yang terhormat ke sini? Aku akan memberikan tahtaku padanya. Bagaimana menurutmu? Zhao Hongfu menyela, Yang Mulia, ini tidak ada hubungannya dengan tahta sama sekali. Selain itu, Master Pavilion tidak peduli dengan hal-hal ini. Petik 2. Su Honggong menggigit buah di tangannya dan bertanya, mengapa Tuan memanggil saya kembali? Zhao Hongfu mengerutkan kening. Sedikit kesedihan terlihat di wajahnya saat dia berkata, Tuan ke-7 telah meninggal dunia. Gedebuk. Pir di Su Honggong jatuh dan berguling-guling di tanah. Kemudian, dia jatuh lemas ke kursi dan pingsan. Su Honggong perlahan sadar kembali di siang hari. Zhai Hong menepuk dadanya dengan gugup dan berkata, saudaraku, kamu akhirnya bangun. Su Honggong buru-buru duduk dan mendorong tabib kekaisaran dan pelayan wanita pergi sebelum dia berteriak, Hongfu. Hongfu, kembali ke Evil Sky Pavilion sekarang. Zhai Hong menghela nafas. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Begitu suara Zhai Hong jatuh, Su Honggong mulai menangis keras sambil terus bergumam berulang kali, kakak senior ke-7. Pagi selanjutnya, Su Honggong dan Zhao Hongfu membawa sejumlah besar batu mikro mistik saat mereka melangkah ke lorong rahasia yang telah dibangun Zhao Hongfu. Ketika Su Honggong dan Zhao Hongfu muncul di lorong rahasia di Paviliun Langit Jahat, sebagian besar anggota Paviliun Langit Jahat sudah hadir. Kong Wen adalah orang pertama yang melangkah maju dan berkata, salam, Tuan ke-8. Ekspresi Su Honggong yang awalnya serius tiba-tiba membeku. Kemudian, wajahnya berkerut saat dia menangis dan melompat keluar dari lorong rahasia. Dia menangis keras, berkata melalui air matanya, kakak senior ke-7. Anda mati begitu menyedihkan. Kakak senior ke-7ku. Petik 2, petik 2. Air mata dan ingus Su Honggong tulus. Itu adalah ledakan tiba-tiba yang mengejutkan semua orang. Mungkin, semua orang yang hadir memiliki waktu lebih lama untuk menerima kematian si Wuya, kebanyakan dari mereka sudah sedikit tenang. Bagaimanapun, mereka tidak bisa tenggelam dalam kesedihan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala saat melihat Su Honggong menangis. Su Honggong menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, saya ingin bertemu Tuan. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Su Honggong pergi ke Paviliun Timur. Sementara itu, Kong Wen melihat bagian rahasia yang dipenuhi dengan batu mikro mistik saat dia berseru, ini, apakah batu mikro mistik? Zhao Hongfu berkata, selama beberapa tahun terakhir, Tuan ke-8 tidak berani mengendur. Dia akan membawa orang untuk menggali batu mikro mistik setiap hari.
Sebagian besar batu mikro mistik di domain Lotus Kuning semuanya ada di sini. Setelah mengatakan itu, Zhao Hongfu menghela nafas panjang. Sangat disayangkan bahwa otak yang paling baik dalam mengatur masalah ini hilang. Tidak peduli seberapa besar harta itu, mereka tidak dapat membangkitkan minat orang. Astaga, pada saat ini, Yu Sangrong terbang ke udara dengan pedang panjang umur di tangan dan berkata, kirim batu mikromistik ke Akademi Bela Diri Langit. Dipahami. Kemudian, Yu Sangrong memandang Yan Zhenluo dan Lu Li sebelum dia bertanya, apakah kalian berdua siap? Yan Zhenluo menjawab, kami siap. Kita bisa pergi kapan saja. Berkumpul di depan aula utama besok pagi. Dipahami. Semua orang membungkuk. Su Honggong secara alami tidak berani menangis di paviliun timur. Sebaliknya, dia pergi ke belakang gunung sendirian dan tinggal di gua refleksi sepanjang malam. Keesokan paginya, seorang kultivator wanita datang dan berkata, Tuan. Kedelapan, paviliun master sedang menunggumu. Dengan itu, Su Honggong meninggalkan gua refleksi. Ketika dia tiba, dia melihat semua orang dari Evil Sky Pavilion telah berkumpul, semua orang, kecuali kakak senior ketujuhnya. Kesedihan menggenang di hatinya, dan dia mulai menangis lagi. Setiap orang. Pada saat ini, Lu Zhou yang berdiri di depan orang banyak dengan tangan di punggungnya berkata dengan nada mencela, apakah ada gunanya menangis? Su Honggong menyeka air matanya dan segera berhenti menangis. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, Tuan, kemana kita akan pergi? Pada saat ini, Ming Shiyin datang ke sisi Su Honggong dan menyikut Su Honggong dengan sikunya sebelum dia berbisik, idiot. Jangan menyebut ketujuh tua di depan Tuan. Tuan lebih sedih darimu. Paviliun langit jahat tidak lagi aman. Kami adalah target duduk untuk Great Void jika kami terus tinggal di sini. Oleh karena itu, kita akan pergi ke tanah tidak dikenal. Oh, Su Honggong mengangguk. Pada saat ini, Yu Zhenghai juga datang ke sisi Su Honggong. Dia menepuk punggung Su Honggong dan berkata, kakak senior ketujuh Anda tidak akan suka melihat Anda seperti ini. Saya mengerti, kakak senior sulung, kata Su Honggong. Sekarang setelah semua orang berkumpul, Lu Zhou menghadap semua orang dan berkata, saya yakin Anda semua tahu mengapa saya memanggil Anda jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Semua orang memandang Lu Zhou dalam diam sambil terus berkata, saat itu, aku menerima kalian semua ke dalam Evil Sky Pavilion karena aku menghargai kemampuan kalian. Tanah tidak dikenal sangat berbahaya, dan Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja. Sekarang, saya akan memberi Anda semua pilihan, Anda dapat memilih untuk tinggal atau meninggalkan Paviliun Langit Jahat. Aku tidak akan menghentikanmu, memaksamu, atau menyalahkanmu. Setelah mengatakan itu, Lu Zhou berbalik dengan tangan di punggungnya. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Duan Museng, dan murid-murid Paviliun Langit Jahat lainnya segera melangkah maju. Jawaban mereka jelas. Saat keempat tetua berdiri di baris kedua, Leng Luo berkata, pertanyaan pilihan ganda macam apa ini? Kemudian, Leng Luo dan tiga tetua lainnya berjalan menuju Yu Zhenghai dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, utusan kiri dan kanan, tiga penjaga, Pan Zong, Zhou Jisfeng, Hua Yuexing, dan Zhao Hongfu tersenyum dan bergabung dengan yang lain juga. Setelah itu, Kong Wen dan saudara-saudaranya juga melangkah maju. Kemudian, Kong Wen berkata sambil tersenyum, Tuan Paviliun, tidak ada seorang pun di sini yang lebih akrab dengan tanah tidak dikenal daripada saya. Saya bersedia untuk terus bekerja keras. Baik, Lu Zhou berbalik. Pada saat ini, Qin Nai He, manusia bebas, terbang dari jauh dan berkata, jangan lupakan aku. Para pembudidaya wanita dari Istana Bulan Turunan ingin bergabung dengan tim juga, tetapi Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, bukannya aku tidak ingin membawamu bersamaku. Namun, dengan basis kultivasi Anda, jika Anda memasuki tanah tidak dikenal, kemungkinan besar Anda akan mati. Petik 2. Tuan Paviliun. Murid perempuan berlutut di tanah dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis. Lu Zhou tahu membawa mereka ke tanah tak dikenal tidak akan membahayakan mereka. Sebaliknya, itu akan merugikan mereka. Dia menyapu pandangannya ke aula utama Evil Sky Pavilion dan melihat ke penghalang yang bersinar sebelum dia berkata, aku hanya akan pergi untuk beberapa waktu. Ketika saya kembali lagi, Evil Sky Pavilion akan berada di puncaknya. Petik 2. Pada saat ini,
Ye Tianxian menimpali, "Saudari, mengapa Anda tidak kembali ke Istana Bulan Turunan untuk saat ini? Saya berjanji bahwa saya pasti akan kembali dan membawa kalian semua kembali ke sini." Petik 2. Dengan ini, para pembudidaya wanita bangkit dan tersenyum. Lu Zhou berkata, "Yu Zhenghai, bawa Bian bersamamu." "Ya," kata Yu Zhenghai. "Zhao Yue, bawa Ying Zhao bersamamu." "Ya, adapun, Di Jiang, Kon, kamu bisa membawanya untuk saat ini." Kon memperhatikan tuannya menggunakan kata, "untuk saat ini." Dia mengangguk dan berkata, "Ya." Semua tunggangan lainnya memiliki pemiliknya sehingga tidak perlu mengatur apapun. Lu Zhou memanggil White Zat sebelum dia berkata, "Ayo pergi." Orang-orang dari Evil Sky Pavilion membungkuk dan berkata serempak, "Ya." Ini adalah pertemuan terbesar dan paling teratur dari Evil Sky Pavilion dalam sejarah. Berita kepergian Evil Sky Pavilion dengan cepat menyebar ke seluruh Gritian. Ketika Master Sekte dari Sekte Yun, Tian, dan Luo bergegas, Pavilion Langit Jahat sudah kosong. Selanjutnya, Nan Gongwei, Master Sekte dari Sekte Tian, memperingatkan dunia kultivasi bahwa tidak ada yang diizinkan menyentuh harta di Pavilion Langit Jahat. Dengan itu, ini menjadi aturan tidak tertulis di Gritian. Banyak orang berkumpul di Gunung Golden Court. Orang-orang dari 10 sekte teratas yang pernah menjadi musuh Pavilion Langit Jahat dan orang-orang dari Akademi Biduk dan Akademi Taiksu semuanya berkumpul. Ada juga penggemar fanatik Old Demon Ji. Semua orang tampaknya memiliki kesepakatan diam-diam, dan tidak ada yang berani menyentuh harta di Pavilion Langit Jahat. Oleh karena itu, bahkan mereka yang memiliki niat buruk pun tidak berani bertindak. Di kaki Gunung Golden Court, seorang pemuda berlutut di tanah dan bersujud 3 kali diikuti 9 kali lagi ke arah Pavilion Langit Jahat, terlihat sangat saleh. Pada saat ini, seorang kultivator bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu?" Meskipun bisa dimengerti untuk menghormati, tidak perlu berlutut dan bersujud, kan? Pemuda itu menjawab, "Sebagai tuan sehari, ayah seumur hidup. Seorang pria harus berlutut ke langit, ke bumi, dan ke orang tuanya." Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. "Nama saya Li Yunzeng. Saya datang ke sini untuk melihat tuan saya pergi." Petik 2. Tidak ada yang mengerti kata-kata Li Yunzeng. Mereka hanya menggelengkan kepala, mengira dia adalah penggemar fanatik lainnya. Pada saat ini, seorang kultivator terbang ke udara dan berkata dengan suara yang jelas, "Ini adalah kata-kata yang ingin diberikan oleh Tuan Ketujuh kepada para kultivator Gritian." Astaga, 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 lembaran kertas jatuh dari langit ke segala arah. Para pembudidaya lain berkumpul dan mengambil kertas itu, memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, pembudidaya melihat ke arah Pavilion Langit Jahat dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan Ketujuh, sayang sekali saya datang terlambat dan tidak bisa memberikan barang-barang itu kepada Master Pavilion. Namun, dengan melakukan ini, saya juga bisa dianggap telah memenuhi keinginan terakhir Anda." Bab 1420, Chifen Ruo, Jiming. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kultivator melayang di langit dan melihat para pembudidaya Gritian. Dia tersenyum puas ketika melihat betapa terkejut, penasaran, dan bersemangatnya mereka. Dia mengingat hari-hari damai ketika dia belajar dan mendiskusikan banyak topik di Akademi Bela Diri Langit dan dipenuhi dengan nostalgia. Sebagai salah satu orang gila dari Akademi, dia, Huang Yu, yang tidak memiliki kerabat dan teman merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting saat ini. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Li Yunzeng, yang sedang memegang selembar kertas di tangannya saat ini, mendongak dan bertanya, "Apakah ini benar-benar ditinggalkan oleh tuanku?" Huang Yu mendarat dan berkata kepada si Wuya, "Ya. Salam, Yang Mulia." Li Yunzeng mengangkat tangannya dan berkata, "Kami berada di wilayah Lotus Emas jadi tidak perlu mematuhi formalitas antara penguasa dan rakyat untuk menghindari kesalahpahaman." Dipahami. Semua orang sibuk melihat lembaran kertas sehingga mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Li Yunheng mengangguk sambil berkata, "Saya percaya pada penilaian tuan saya. Belenggu langit dan bumi di wilayah teratai emas dapat dipatahkan dengan memutuskan teratai. Di masa depan, domain Lotus Emas pasti akan menjadi yang terkuat." Huang Yu mengangguk sambil berkata, "Tuan Ketujuh sudah lama mencurigai ini,
tetapi dia tidak 100% yakin. Dia telah mencari rahasia belenggu selama 3 tahun sekarang. Petik 2. Apakah dia menemukan mereka? Li Yunzeng bertanya. Huang Yu menggelengkan kepalanya. Ini juga penyesalan terbesar Tuan Ketujuh. Tidak masalah apakah rahasia itu ditemukan atau tidak. Bagaimanapun juga, guru sudah menemukan cara untuk memverifikasi cara mematahkan belenggu. Ini sudah cukup, kata Li Yunzeng. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia melihat penghalang Evil Sky Pavilion. Wajah mudanya menunjukkan kedewasaan melampaui usianya seolah-olah dia tumbuh dalam semalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayo kembali ke Great Tang. Ya, di hutan berkabut, Lu Zhou mengendarai White Zat dan terbang di depan. Yang lain mengikuti di belakangnya. Ye Tianxin dan Cheng Huang berada di depan Duan Museng dan Lu Wu yang di belakang. Lu Wu memutar matanya dan berkata, kecepatan mereka terlalu lambat. Karena perjalanannya agak membosankan, Duan Museng bertanya, Lu Wu, siapa yang lebih baik, kamu atau White Zat? Lu Wu memandang White Zat yang diselimuti ki keberuntungan sambil berkata, begitu matang, mungkin, saya akan malu membandingkan diri saya dengannya. Namun, saat ini, itu tidak sebagus saya. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Pada saat ini, Zhu Honggong yang mengendarai dangkang terbang. Baiklah, kamu bisa pergi ke depan dan membual. Lagi pula tidak ada konsekuensi untuk membual. Petik 2. Lu Wu memamerkan taringnya, dan dangkang menggigil. Itu terbang dengan suara mendesing, hampir melemparkan Zhu Honggong dari punggungnya. Hei, kamu hal yang tidak berharga. Dapatkah Anda memikirkan harga diri dan martabat saya? Tidak perlu takut akan hal itu. Dangkang bahkan tidak melirik Zhu Honggong. Itu hanya mendengus dan terus terbang. Semua orang tertawa melihat ini. Setelah memasuki kabut tebal, Lu Zhou akhirnya berhenti. Kemudian, dia melihat ke arah Yuan Lang dan pendekar pedang lainnya sebelum dia memanggil 49 pendekar pedang. Yuan Lang bergegas mendekat dan membungkuk saat dia bertanya, pesananmu, Senior Lu. Kamu telah bekerja keras selama periode waktu ini. Tanah tidak dikenal sangat berbahaya sehingga Anda harus kembali ke domain Lotus Hijau terlebih dahulu, kata Lu Zhou. Yuan Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Lu, meskipun kami bukan anggota dari Evil Sky Pavilion, kami adalah teman baik dari Evil Sky Pavilion. Bukankah tepat bagi teman untuk bertarung berdampingan? Petik 2. Setelah itu, 48 pendekar pedang yang tersisa di belakang Yuan Lang berkata serempak, Senior Lu, jangan tolak kami. Lu Zhou melihat ke 49 pendekar pedang. Ini, Yuan Lang menyela, hidup dan mati telah ditentukan sebelumnya oleh surga. Saya mengerti Senior Lu khawatir sesuatu akan terjadi pada kami dan Anda tidak dapat memberikan penjelasan kepada Yang Mulia Guru Qin. Namun, Yang Mulia Guru Qin telah lama menginstruksikan kami untuk membantu Senior Lu bahkan jika kami harus mempertaruhkan hidup kami. Lu Zhou tahu bahwa tidak masuk akal untuk menolak setelah Yuan Lang mengucapkan kata-kata ini. Jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah. Jika ada manfaat untuk pavilion langit jahat, 49 pendekar pedang akan mendapat bagian juga. Petik 2. Astaga. Dengan itu, Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya. White Zat mengembik sebelum terbang lebih dalam ke hutan berkabut. 49 pendekar pedang sangat bersemangat saat mereka terbang juga, mengikuti Lu Zhou. Mereka terus terbang. Setelah melewati Moonlight Woodland, mereka memasuki jurang maut. Setelah melakukan perjalanan selama 5 hari, mereka akhirnya melangkah ke Unknown Land lagi. Kekosongan besar. Di sebuah aula, seorang pembudidaya berpakaian hitam mondar-mandir. Sekitar setengah jam kemudian, seorang pembudidaya lapis baja perak berjalan mendekat dan berkata sambil membungkuk, Guru, saya telah menyelidiki masalah ini. Salah satu orang kami meninggal di samudera tak berujung di sebelah timur Gritian. Saya berbicara dengan pembudidaya lokal dan menemukan ada fenomena aneh sebelumnya. Selain itu, saya menemukan pembunuhnya adalah Lu Wu. Itu dulunya adalah tunggangan yang mulia tuan-duanmu dari domain teratai hitam. Lu Wu, kultivator berpakaian hitam mengerutkan kening. Kemudian, dia berkata ketika matanya bersinar dengan cahaya aneh, Duanmu Dian, 30.000 tahun telah berlalu.
Apakah itu sebabnya Anda tidak peduli dengan tunggangan Anda lagi? Petik 2. Penggarap lapis baja perak bertanya, bingung, Tuan, bukankah Duanmu Dian sudah mati? Bagaimana bisa seorang guru yang mulia mati dengan begitu mudah? Selain itu, setelah dia datang ke Great Void, dia bahkan meningkatkan bagan kelahirannya, kata pembudidaya berpakaian hitam. Kultivator lapis baja perak terkejut. Kemudian, dia bertanya, kalau begitu, mungkinkah yang mulia guru Duanmu mengirim Luwu ke? Itu bukan dia, kata pembudidaya berpakaian hitam. Kultivator lapis baja perak semakin bingung. Setelah beberapa saat, pria berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum, lupakan saja. Itu hanya kematian. Pada saat ini, si lapis baja perak berkata dengan ragu-ragu, kalau begitu, kamu pernah menyamar sebagai gadis suci dan meninggalkan klon. Kultivator berpakaian hitam berbalik untuk melihat ke arah pembudidaya lapis baja perak dengan tatapan tajam, menyebabkan pembudidaya lapis baja goyah. Saya minta maaf. Aku tahu kesalahanku. Kultivator lapis baja perak buru-buru berkata sambil berlutut. Dengan itu, pembudidaya lapis baja perak bangkit dan berlari keluar dari aula. Kultivator berpakaian hitam melihat keluar aula dan bergumam, dunia adalah papan catur, dan semua makhluk hidup adalah bidak catur. Kamu hanya bidak catur. Dia membuka tangannya, memperlihatkan benda putih. Benda putih itu diselimuti oleh bola lampu merah. Kemudian, itu mulai berkelap-kelip seperti bintang-bintang. Segera setelah itu, kabut berdarah naik dari tubuh pembudidaya berpakaian hitam. Itu berkumpul di depannya sebelum secara bertahap membentuk sosok yang tingginya hampir sama dengannya. Seiring berjalannya waktu, sosok itu tumbuh semakin hidup hingga tidak berbeda dengan manusia. Ekspresi wajahnya sangat dingin dan arogan. Kultivator berpakaian hitam terbatuk dan terhuyung 3 langkah ke belakang setelah dia selesai membuat sosok itu. Dia berkata, 30% dari kultivasi saya dan relik suci tingkat tinggi. Harga ini benar-benar tinggi. Setelah menenangkan diri, dia melihat orang di depannya dan berkata, temukan dia dan bunuh dia. Ya, jangan bodoh seperti dulu. Jika terjadi sesuatu, jangan lupa untuk menyimpan ingatanmu, kata pembudidaya berpakaian hitam sambil melemparkan kristal. Orang itu menangkap kristal dan berkata lagi, dimengerti. Kemudian, dia bertanya, siapa namaku? Kultivator berpakaian hitam memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, Jiang Dongshan. Dengan itu, Jiang Dongshan menjadi tembus pandang sebelum dia menghilang dari pandangan. Setelah itu, yang berpakaian hitam tidak membuang waktu dan duduk bersila untuk bermeditasi. Dia mengatur pernapasannya dan mengedarkan energi melalui meridiannya untuk memulihkan kultivasinya. Ketika dia akhirnya berhenti, dia bergumam pada dirinya sendiri, rahasia apa yang disembunyikan oleh domain lotus emas. Di antara 9 domain, teratai emas tidak berada di dekat puncak. Wajar jika dia terkejut bahwa rencananya hancur satu demi satu oleh domain lotus emas. Pada saat ini, seorang bawahannya muncul di luar aula. Tuan Ouyang ada di sini untuk menemui Anda. Kenapa dia ada di sini? Ledakan tawa terdengar di udara saat Ouyang Ziun masuk secara langsung. Dia berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Jiang Wengsu, apakah kamu melakukan sesuatu yang memalukan lagi? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan ini, Ouyang, kata pembudidaya berpakaian hitam. Kamu tidak terlihat terlalu baik, Ouyang Ziun berkata, apakah kamu pergi ke salah satu dari 9 domain lagi untuk menjadi tiran lokal lagi seperti sebelumnya? Tidak ada gunanya bagimu untuk mencoba dan memprovokasiku, kata pembudidaya berpakaian hitam sambil tersenyum, aku selalu mengikuti aturan sebelum dan sesudah larangan aula suci. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk beberapa orang. Ya, jika aula suci menyadarinya, maka biarlah. Duo itu tidak lagi berbicara. Setelah beberapa saat, pembudidaya berpakaian hitam berkata, kirim tamu itu keluar. Ouyang Ziun tampaknya dalam suasana hati yang baik. Dia berkata, aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Ada masalah apa yang mengharuskan Tuan Ouyang datang secara pribadi? Jiang Wengsu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia kembali, kata Ouyang Ziun sambil berbalik untuk melihat Jiang Wengsu sambil tersenyum. Apa yang salah dengan ekspresimu? Siapa yang Anda bicarakan? Jiang Wengsu mengerutkan kening. Tebakan, tidak peduli siapa itu, jika mereka tidak bisa mematuhi aturan Great Void,
mereka akan dianggap sebagai menyimpang. Anda tidak perlu menggunakan ini untuk mengancam saya. Selain itu, tidak ada yang bisa lulus ujian Tuan Suci dari Aula ke-10, kata Jiang Wengsu sambil bangkit. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, kirim tamu itu keluar. Kau takut? Bukan. Ouyang Ziyun tertawa. Kirim tamu keluar. Seorang pembudidaya lapis baja perak bergegas masuk dan membuat isyarat mengundang ke Ouyang Ziyun. Ouyang Ziyun tertawa lebih keras dari sebelumnya, terlihat sangat bahagia. Dia menggenggam tangannya di punggungnya dan meninggalkan aula. Bang! Jiang Wengsu memukul hiasan batu giok di samping saat dia berkata dengan suara yang dalam, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Di tanah tak dikenal, langit tertutup kabut hitam seperti biasa. Angin kencang mengamuk di langit, tetapi ketika mencapai permukaan tanah, itu menjadi tenang secara signifikan. Orang-orang dari Devil Sky Pavilion berdiri di tebing dan melihat ke bawah ke tanah yang luas. Hamparan pegunungan dan sungai yang tak berujung seperti lukisan hitam putih karya seniman berbakat. Keempat tetua dipenuhi dengan emosi. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Benar-benar ada semua jenis keajaiban di dunia yang luas. Bagaimana mungkin seekor katak yang hidup di dasar sumur memiliki penglihatan yang luas? Kalau saja ketujuh. Ming Xiyin terbatuk dan segera menyenggol Zhu Honggong dengan sikunya. Zhu Honggong buru-buru berkata dengan cara yang dibuat-buat, wow, terlalu indah di sini. Setiap orang. Setelah hening sejenak, semua orang tertawa. Dengan Zhu Honggong yang konyol dan ceria, bahkan tanah tidak dikenal dengan lingkungannya yang keras tidak akan membosankan. Kong Wen berkata sambil tersenyum, Tuan. Kedelapan, Anon Land sangat luas. Jangankan Anda, bahkan seorang guru mulia membutuhkan lebih dari 5 tahun untuk melintasi tanah tak dikenal dari satu ujung ke ujung lainnya. Ini bisa menguntungkan. Dengan tempat yang begitu besar dan binatang buas kuat yang tak terhitung jumlahnya, kita tidak akan mudah ditemukan. Ini benar-benar sangat luas. Tepat sekali. Ada begitu banyak dari kita, tetapi di tanah tidak dikenal, kita hanyalah setitik debu. Bagaimanapun, kita bisa pergi kemanapun kita mau, kata Kong Wen. Kong Wen benar. Jika kita tinggal di salah satu dari 9 domain, akan ada terlalu banyak pembudidaya di sekitar. Ada terlalu banyak mata dan telinga. Siapa tahu kita bahkan mungkin mengalami equalizer. Terlebih lagi, hal-hal berbeda di tanah tidak dikenal. Jika Anda tidak menyukai seseorang, Anda bisa langsung membunuhnya, kata Ming Xiyin. Apakah perlu menjadi begitu kejam? Zhu Honggong bertanya. Saudara muda ke-8, kamu harus ingat kita sekarang berada di tanah tidak dikenal. Berbelas kasih kepada musuhmu berarti kejam terhadap dirimu sendiri, kata Ming Xiyin dengan sikap orang bijak. Semua orang mengangguk. Ini selalu terjadi di dunia kultivasi. Bagaimanapun juga, hati manusia adalah yang paling tidak terduga. Pada saat ini, Yan Zhenluo berbalik dan bertanya, Tuan Pavilion, kemana kita akan pergi? Kami sudah pernah ke salah satu pilar kehancuran di Yuzhong. Pilar mana yang paling dekat dengan kita sekarang? Lu Zhou bertanya. Kong Wen mengeluarkan setumpuk kertas dan menjilati jari-jarinya saat dia membalik-baliknya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kami dekat dengan Yuzhong dan Po Xiao. Namun, Po Xiao berada di area inti dalam. Saya sarankan kita pergi ke Jiming dulu. Petik 2. Jiming. Ya, itu disebut Chivenruo di zaman kuno, kata Kong Wen. Zhu Honggong berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, ayo bergerak. Lagi pula itu dekat. Petik 2. Ini? Kong Wen berkata dengan canggung, ini, relatif dekat, kami masih perlu melakukan perjalanan selama beberapa bulan atau bahkan setengah tahun untuk sampai ke sana. Mustahil untuk tiba begitu cepat kecuali kita memiliki lorong rahasia atau jimat giok teleportasi kolektif. Petik 2. Lu Zhou memikirkan tentang jimat giok yang digunakan Chen Fu, orang suci agung. Kecepatan mereka sangat cepat saat mereka mengunjungi beberapa pilar kehancuran. Sekarang dia memikirkannya, itu agak sia-sia. Yu Zhenghai berkata, yah, ini bagus. Kita dapat mengumpulkan hati kehidupan selama perjalanan kita. Lu Zhou mengangguk dan berkata, ayo pergi. Dengan itu, Lu Zhou menunggangi White Zat dan menukik menuruni tebing, membubung di tanah tak dikenal antara langit dan bumi menuju Jiming. 10 hari kemudian, di rawa-rawa di tanah tidak dikenal. Kong Wen berdiri di sebelah White Zat dan menunjuk ke depan ketika dia berkata,
Tempat ini disebut Cloud Peak Swamp. Itu mendapat namanya dari gunung di depan kami yang menjulang ke awan. Mungkin ada binatang buas di sini. Semuanya, harap berhati-hati. Yang lain mengangguk. Pada saat ini, Little Yuaner menjulurkan kepalanya dan bertanya, Tuan, mengapa saya tidak pergi ke depan dan menjelajahi daerah itu? Setelah mendengar ini, Yu Sangrong dengan tenang berkata, Saudari ke-9, Anda tidak perlu melakukan pekerjaan seperti ini. Santai saja dan lihat. Setelah bepergian di tanah tidak dikenal begitu lama, Yu Sangrong merasa pedangnya berkarat. Jika dia tidak menghunus pedangnya selama sehari, dia akan merasa tidak nyaman. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan yang begitu bagus? Oh, astaga, astaga, astaga. Semua orang terus bergerak maju. Hanya dalam waktu singkat, gunung yang menjulang tinggi muncul di depan mata mereka. Kakak junior kedua, biarkan aku melakukan ini. Astaga. Yu Zhenghai terbang dengan Jasper Sabernya dengan kecepatan tinggi. Yu Sangrong. Yu Sangrong selalu menjadi pria terhormat. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya saat dia melihat pencarian Yu Zhenghai yang tidak masuk akal untuk binatang buas. Pada saat ini, Ming Shiyin berseru kaget, kakak sulung telah melewati ujian kelahiran keduanya. Luar biasa. Yu Sangrong menoleh untuk melihat Ming Shiyin dengan sadar, kamu juga tidak terlalu luar biasa. Ming Shiyin terkekeh dan mundur selangkah saat dia berkata dengan licik, lupakan aku mengatakan apa-apa. Aku akan diam sekarang. Semua orang hanya menonton. Terkadang, terlalu banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik. Setelah beberapa saat, Yu Zhenghai menemukan binatang buas di kaki Cloud Peak. Tubuhnya hitam pekat, dan tingginya 1000 kaki. Raja binatang buas ini disebut setan kekeringan, kata Kong Wen, dia sangat menyukai air sehingga akan mengeringkan sungai, aliran, dan rawa di sekitarnya. Tidak heran rawa-rawa itu mengering, itu pasti pekerjaan dari iblis kekeringan. Yu Zhenghai, yang sangat ingin bertarung, bergegas keluar dengan penuh semangat, memegang Jasper Sabernya. Pedang energi sepanjang 10.000 kaki dan lebar 1.000 kaki menebas setan kekeringan. Tampaknya mampu membelah langit dan daratan saat jatuh. Ledakan. Sama seperti itu, iblis kekeringan dibelah menjadi 2. Petik 2, petik 2. Ini, bukankah ini berlebihan? Yan Zhenluo berkata. Yu Zhenghai berbalik dan berkata, kamu tidak mengerti. Seperti inilah pedang itu. Ketika seorang pria memegang pedang, dia harus tegas, maskulin, garang, dan kuat. Hanya dengan hal-hal ini, seseorang dapat melepaskan potensi penuh dari pedang itu. Tapi kamu sebelumnya mengatakan cara terbaik untuk menggunakan pedang adalah menggunakannya sesuai dengan situasinya. Jadi maksudmu serangan pedangku tidak ganas? Yu Zhenghai bertanya. Ganas. Itu sangat ganas. Previous. Bab 1421, kemanapun mereka pergi, bukan sebilah rumput yang tumbuh. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bagaimana mungkin serangan pedang Yu Zhenghai tidak ganas ketika dia berhasil membunuh Raja Binatang Buas, Iblis Kekeringan, hanya dengan satu serangan? Yu Zhenghai sangat puas. Di bawah pengawasan semua orang, dia mengambil jantung kehidupan dari bangkai Iblis Kekeringan. Proses panen agak mengerikan. Pan Zong dan Zhou Jisfeng yang tidak bisa beradaptasi dengan situasi ini langsung muntah. Pada saat ini, Yan Zhenluo bertanya, Saudara Kong, saya ingat pernah membaca di suatu tempat bahwa setan kekeringan adalah salah satu raja zombie. Bagaimana itu menjadi binatang buas yang ganas? Petik 2. Kong Wen berkata sambil tersenyum, buku itu pasti salah. Lalu, apa kemungkinan kita bertemu dengan raja zombie? Yan Zhenluo bertanya. Kong Wen menjawab, kemungkinannya cukup tinggi. Ada desas-desus bahwa makhluk tertinggi menempatkan 10 raja zombie di sekitar pilar kehancuran untuk menjaga mereka. Yinggou menggantikan Yayu sebagai salah satu dari 10 raja zombie, tetapi dia malah berada di makam Kaisar Emeritus Qin besar. Ini berarti bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menaklukkan raja zombie. Kalau begitu kita sangat beruntung tidak bertemu raja zombie saat kita berada di Yuzhong, kata Yan Zhenluo sambil mengangguk. Bagaimanapun, Yinggou adalah seorang pengecut ketika berhadapan dengan Pavilion Master. Selain itu, Tian Wu dan Tuan Zenan yang kami temui di Yuzhong tidak lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan Raja Zombie, kata Kong Wen.
Semua orang mengangguk. Karena keempat tetua dan para penjaga tidak mengikuti Lu Zhou ke negeri tak dikenal, dalam hati mereka kagum dengan kisah-kisah prestasi Lu Zhou. Mereka bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat dan mendengarkan lebih banyak. Selama kita tidak bertemu dengan beberapa raja zombie pertama, seharusnya tidak ada masalah, kata Kong Wen. Beberapa raja zombie pertama. Beberapa raja zombie pertama dikatakan sebagai dewa sejati di zaman kuno. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan tubuh abadi? Misalnya, ada putri Mulberry yang bernama Yaoji. Dia rupanya putri seorang kaisar sebelum dia meninggal dan berubah menjadi raja zombie. Bagaimanapun, saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya jadi saya hanya berbicara tentang apa yang saya dengar. Ketika percakapan menjadi lebih konyol dan tidak relevan, Lu Zhou melihat ke depan dan berkata, Raja Zombie tidak memiliki keinginan sendiri. Karenanya, tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Guru Paviliun Bijaksana. Setelah membunuh binatang buas di dekat rawa puncak awan, kelompok itu terus bergerak maju. Pada saat ini, Pan Zong bergegas ke sisi Yu Zhenghai dan berkata, Tuan. Pertama, biarkan aku melakukannya, biarkan aku melakukannya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Setelah itu, Pan Zong mengambil jantung kehidupan dari Yu Zhenghai dan membersihkannya sebelum dia menyimpannya. Zhou Jisfeng hanya bisa menjatuhkan tangannya dan bergumam pelan, kamu memukulku lagi. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami Novel Ringan. Terima kasih. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion terus membunuh binatang buas saat mereka bepergian. Semua binatang buas yang mereka temui terbunuh, dan jantung kehidupan mereka diambil. Lu Zhou tidak bergerak sama sekali. Kekuatan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong telah melampaui kekuatan seorang kultivator dua percobaan. Ada juga Qin Nai He yang kekuatannya dekat dengan Yang Mulia, Lu Wu, dan Cheng Huang. Dengan mereka di sekitar, kaisar binatang yang mereka temui dengan mudah dipukuli. Mereka mempertahankan ritme ini selama 5 hari penuh sebelum mereka menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat di kaki gunung. Saat malam tiba, Lu Zhou mengirim tiang ketidakkekalan ke tanah sebelum dia berkata, saya akan meningkatkan kecepatan tiang ketidakkekalan 100 kali lipat. Kecepatan kultivasi Anda akan meningkat 100 kali lipat, tetapi umur Anda juga akan berkurang 100 kali lebih cepat. Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat meninggalkan jangkauan efeknya, yaitu sekitar 1 kilometer. Dipahami. Semua orang membungkuk sebelum mereka pindah untuk mencari tempat untuk berkultivasi. Sementara itu, Lu Zhou memilih hati kehidupan Raja Binatang untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-19. Karena dia baru saja mengaktifkan bagan kelahiran ke-18 dan lulus percobaan kelahiran ketiga, dia bisa menggunakan hati kehidupan yang lebih biasa untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-19. Dengan kecepatan 100 kali lipat dari pilar ketidakkekalan dan kemudahan di mana seseorang dapat mengaktifkan bagan kelahiran setelah melewati ujian kelahiran, Lu Zhou mengira dia akan dapat dengan mudah mengaktifkan bagan kelahiran ke-19. Oleh karena itu, ia dengan tegas menempatkan hati kehidupan ke dalam istana kelahirannya. Dia memutuskan untuk menggunakan jantung kehidupan Fei. Fei adalah binatang buas yang menyerupai banteng. Pertahanannya mencengangkan, serangannya kuat, dan tubuhnya kekar. Selain tidak bisa terbang, kemampuannya cukup lengkap. Selain itu, karena itu adalah Raja Binatang, Lu Zhou berpikir akan lebih baik menggunakan jantung hidupnya untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-19. Seperti yang diharapkan, prosesnya sangat lancar. Dengan cepat memasuki fase kedua. Karena murid-muridnya tidak kekurangan hati kehidupan saat ini, dia memutuskan untuk tidak mendaur ulang jantung kehidupan. Pada saat ini, Lu Zhou mengeluarkan avatar birunya untuk melihatnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum menyimpannya, aku masih butuh waktu sebelum aku bisa meningkatkannya. Menumbuhkan daun akan menghabiskan biaya 10.000 tahun. Setelah melewati 3 percobaan kelahiran, dia memang memiliki cukup banyak tahun, tetapi dia tidak bisa memastikan tentang konsumsi umur avatar biru setelah mencapai tahap berputar 1000 alam. Karena itu, dia masih harus berhati-hati. Di Cloud Peak Swamp di tanah tidak dikenal. Sejumlah besar orang muncul dalam kelompok. Mereka tinggi dan kokoh. Mereka semua memegang quarterstaff yang diukir dengan rune aneh. Pemimpin orang-orang ini lebih tinggi dari yang lain. Dia adalah satu-satunya orang yang mengenakan jubah ungu dan mahkota emas.
Sudut matanya ternoda dengan warna, dan dia mengenakan perhiasan hidung perak di pangkal hidungnya. Mereka semua, termasuk pemimpinnya, memiliki satu kesamaan, ada lubang di dada mereka. Ini adalah anggota suku Voidchess. Pada saat ini, beberapa anggota suku Voidchess merangkak di sekitar rawa, mengendus tanah dan udara. Segera setelah itu, mereka meninggalkan rawa dan datang ke pemimpin mereka. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Imam besar, saya menemukan mereka. Itu bau mereka." Imam besar melambaikan tongkat di tangannya dan berkata, "Kejar mereka. Tetapi mereka sangat kuat. Kami adalah raja dari tanah tidak dikenal. Kita harus menyingkirkan orang asing ini," kata imam besar. Dengan itu, anggota suku Voidchess lainnya berteriak serempak, "Singkirkan orang asing." Imam besar melambaikan tongkatnya, dan tanda pada tongkat perempat di tangan anggota suku segera menyala. Rune terhubung dan segera membentuk jaring yang tak terhindarkan. Berdengung. Suara energi beresonansi menyebar ke segala arah sejauh 100 mil. Dengan ini, semua anggota suku Voidchess dalam jarak 100 mil menerima sinyal dari imam besar mereka. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit dan membuat suara dengungan rendah. Suara dengungan tampaknya semakin kuat saat anggota suku Voidchess berkumpul dari segala arah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebelum fajar, Lu Zhou, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, mendengar suara dengungan dan suara resonansi energi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa dia telah berhasil mengaktifkan bagan kelahirannya yang ke-19. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya pada saat ini, dan energi vitalitas yang kaya di tubuhnya membuatnya merasa seolah-olah dia menjadi lebih muda. Dia melihat antarmuka sistem. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Poin prestasi, 1,526, 680. Sisa umur, 13.650.509 hari, 37.398 tahun. Item, kartu blok kritis X118 pasif cermin emas Taiksu, kartu dekonstruksi X2. Gunung, Whitesat, Bian, Jiliang, Qionqi, Dangkang, Dijiang, Yingzhou, Luwu. Senjata, Anem, Purple Glazed keramik kelas tak terhingga, segel pengurungan kelas fusi pilar ketidakkekalan kelas tak terbatas. Tidak buruk. Saya memperoleh 10.000 tahun kehidupan lagi, pikir Lu Zhou dalam hati. Kecepatan peningkatannya tidak buruk. Selanjutnya, dia harus membantu murid-muridnya dan yang lainnya tumbuh lebih kuat. Karena dia ingin mengambil inisiatif untuk menyerang, sangat penting baginya dan semua orang untuk tumbuh lebih kuat. Lu Zhou melafalkan mantra kekuatan penglihatan untuk mengamati murid-muridnya. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sedang bermeditasi dan berkultivasi, membuat kemajuan yang mantap. Lu Zhou selalu merasa nyaman dengan murid kedua sulungnya. Murid ketiganya sedang berbicara dengan Lu Wu saat ini. Lu Wu, kamu membual tentang betapa kuatnya yang mulia tuan-duanmu setiap hari. Apakah dia benar-benar kuat? Duan Museng bertanya. Tentu saja. Ekspresi nostalgia muncul di wajah Lu Wu saat berkata, di antara semua yang mulia, satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya adalah Lu Tiantong. Selain itu, dia tidak pernah kalah. Lalu, seberapa kuat tuanku dibandingkan dengan dia? Duan Museng bertanya. Ini, Lu Wu ragu-ragu sejenak sebelum berbaring dan menutup matanya setelah berkata, aku lelah. Hei, kamu belum menjawabku. Bukankah itu hanya sebuah kalimat? Anda dapat beristirahat setelah menjawab saya. Katakan padaku, siapa yang lebih kuat? Duan Museng melompat berdiri. Suara dengkuran terdengar menggelegar di udara. Saat Duan Museng hendak mengangkat tombak tuannya untuk menusuk Lu Wu tiba-tiba berbalik dan mengirim Duan Museng terbang dengan sapuan cakarnya. Bang! Kamu! Duan Museng membalik di udara sebelum dia mendarat, meluncur ke belakang untuk jarak yang cukup jauh. Lu Wu membuka satu mata untuk melihat sebelum buru-buru menutupnya lagi. Ketika dia mencoba mengamati murid keempatnya, dia menemukan bahwa itu gelap gulita. Kemungkinan besar dia sedang tidur. Murid kelimanya, Zhao Yue, juga meningkat pesat. Setelah melihat ini, dia melihat antarmuka sistem. Efek Eternal Paragon dan Mentor masih efektif padanya. Dia menghela nafas. Itu masih yang terbaik untuk membawa murid-muridnya bersamanya sehingga mereka dapat meningkat lebih cepat.
Murid keenamnya, Ye Tianxin, mendapat banyak manfaat dari berkultivasi di aula pelatihan Menara Putih. Kecepatannya agak cepat, dan dia mengejar Ming Xiyin. Chef tua, Lu Zhou berhenti. Seperti kata pepatah, kebiasaan lama sulit mati. Dia menghela nafas. Dia ingin melompat ke Zhu Honggong tetapi tidak tahan untuk melakukannya. Sebagai gantinya, dia mengucapkan mantra untuk kekuatan penglihatan lagi. Karena semua makhluk hidup di alam semesta, kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan, jasa, dan dosa mereka dapat dilihat dengan jelas. Ding! Target yang tidak efektif. Tanpa harapan, tidak akan ada keputusasaan. Lu Zhou menghela nafas sebelum dia memeriksa murid ke-8-nya. Zhu Honggong sedang mencoba menumbuhkan daunnya yang ke-12. Namun, karena proses menumbuhkan daun ke-12 agak sulit, sepertinya perlu beberapa saat baginya untuk melakukannya. Kemajuan murid ke-9-nya, Little Yuaner, dilebih-lebihkan seperti biasa. Kekhawatirannya tidak berdasar dan tidak perlu. Selama waktu mereka di sini, dia sudah mengaktifkan bagan kelahiran ke-9-nya. Apa yang membuatnya merasa paling tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan saat mengaktifkan bagan kelahirannya. Sebagai perbandingan, muridnya yang ke-10, Keong, telah jatuh ke belakang di antara semua muridnya. Untungnya, dia memiliki mentalitas yang baik dan sangat stabil. Dia tidak serakah untuk sukses juga tidak terlalu kompetitif. Lu Zhou baru saja akan memotong kekuatan penglihatannya ketika dia mendengar Qiong Qi menggonggong. Dia sedikit mengernyit sebelum dia segera mengamati Ming Xiyin. Pakan, pakan, pakan. Ming Xiyin, yang terkejut saat bangun, bertanya, mengapa kamu menggonggong? Pakan. Qiong Qi berdiri dengan kaki belakangnya dan terus menggonggong. Pada saat ini, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong bergegas. Duo itu memandang Qiong Qi dengan bingung. Ming Xiyin bangkit dan merentangkan tangannya saat dia berkata, kakak sulung, kakak senior kedua, saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak tahu mengapa itu menjadi gila. Abaikan saja. Qiong Qi menggeram pada saat ini, memamerkan taringnya. Kemudian, bulunya berdiri. Ming Xiyin, yang paling akrab dengan Qiong Qi, belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Dia menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu ketika dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang bagus, aku akan memasakkanmu untuk makan malam besok. Petik 2, petik 2. Ming Xiyin bersandar di pohon dan mengamati Qiong Qi. Yu Sangrong tersenyum sedikit dan berkata, saudara muda keempat, pasti ada semacam terobosan. Sebuah terobosan. Yu Sangrong memandang Ming Xiyin dan berkata, energi Great Void. Setelah mengikutimu begitu lama, itu telah dipelihara oleh benih kekosongan besar. Aura dan kekuatannya jelas telah tumbuh lebih kuat. Petik 2. Yu Zhenghai melirik Yu Sangrong dan berkata, inilah artinya menunggangi kesuksesan orang lain. Ming Xiyin. Yu Sangrong berkata dengan sedikit iri, sayang sekali Jiliang tidak berada di sisiku lama-lama. Kalau tidak, dengan bakatnya, itu akan menjadi sangat kuat sekarang. Yu Zhenghai berkata, Bian belum pernah berada di sisiku sebelumnya. Kakak sulung, bukankah kamu memiliki Kuiniu? Itu juga binatang buas yang langka, kata Ming Xiyin. Selama pertempuran di ibu kota surgawi, ketika kakak senior sulung meninggal untuk ketiga kalinya, Kuiniu pergi setelah merasakan kematiannya, Yu Sangrong menjelaskan. Oh, Ming Xiyin menoleh ke Yu Zhenghai dan berkata, maaf, kakak senior sulung. Aku tidak bermaksud mengungkit itu. Itu bukan masalah besar. Yu Zhenghai mengangkat bahu. Pada saat ini, Qiong Qi mulai tumbuh lebih besar. Bulunya mulai cerah dan tumbuh lebih panjang juga. Ming Xiyin melihatnya dengan heran. Setelah 1 jam, Qiong Qi akhirnya berhenti tumbuh. Yu Zhenghai mengangguk dan berkata, itu masih bisa tumbuh banyak. Dari kelihatannya, itu mungkin tidak lebih buruk dari Lu Wu di masa depan. Ming Xiyin menyeringai. Dia dalam suasana hati yang baik. Dia menepuk Qiong Qi saat dia berkata, terima kasih atas pujianmu, kakak senior sulung. Dengan itu, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong pergi. Yang lain yang terkejut dengan gonggongan Qiong Qi datang untuk melihat juga tetapi segera pergi begitu Ming Xiyi menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Lu Zhou memotong kekuatan penglihatannya. Tidak heran semua binatang buas ini sangat menyukai murid-muridku. Di masa lalu,
dia mengira binatang buas hanya menyukai energi Great Void. Kemudian, dia mengetahui bahwa energi Great Void dapat memberi makan mereka dan membantu mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Dengan ini, dia memikirkan White Shot. Beli esensi binatang. Ding. Digunakan 100.000 poin prestasi. Diperoleh, 1 esensi binatang. Karena Lu Zhou tidak memiliki energi Great Void Seed atau Great Void, dia hanya bisa memberikan esensi binatang White Shot. Penyihir. White Shot telah berbaring di sebelah Lu Zhou. Siapa yang tahu apa yang dikunyah, tapi sudah lama mengunyah. Ketika melihat esensi binatang di tangannya, ia berdiri dengan penuh semangat. Lu Zhou melemparkan esensi binatang itu. White Shot menelan seluruh esensi binatang ke dalam perutnya dan mengembik sekali. Petik 2, petik 2. Lagi pula, kau adalah White Shot. Kecerdasan Anda tidak boleh rendah, bukan? Anda tidak boleh serakah. White Shot mundur ke samping, tetapi jelas tampak tidak puas saat mencerna esensi binatang. Lu Zhou mengangguk puas ketika merasakan aura White Shot berubah. Ketika langit cerah, Lu Zhou menyingkirkan pilar ketidakkekalan dan memimpin orang-orang dari paviliun langit jahat ke Jiming. Selama perjalanan mereka, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tempat yang mereka lewati. 5 hari setelah orang-orang dari Evil Sky Pavilion pergi. Sekelompok besar anggota suku Void Chess muncul di kaki gunung tempat orang-orang dari Evil Sky Pavilion beristirahat sebelumnya. Imam besar, itu aroma mereka. Imam besar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan tatapan yang dalam saat dia berkata, kecepatan mereka tidak lambat. Mengejar mereka seperti ini bukanlah solusi. Kemudian, imam besar meletakkan tongkatnya sebelum dia mengeluarkan seutas potongan bambu. Huruf-huruf berlekuk-lekuk terlihat pada potongan bambu yang dipegangnya di tangannya yang keriput. Ketika dia menyatukan telapak tangannya dengan potongan bambu di antaranya, huruf-huruf itu tiba-tiba menyala. Setelah itu, dia menjatuhkan potongan bambu ke tanah. Setelah beberapa saat, potongan bambu itu terbang keluar satu demi satu sebelum mereka menancap ke tanah, dan cahaya dari huruf-huruf itu meredup. Setelah melihat ini, imam besar berseru kaget, Jiming. Jiming. Pilar kehancuran. Ada Raja Zombie yang melindungi tempat itu. Apakah kita masih harus mengejar mereka? Imam besar berkata, orang asing yang bodoh itu mencari kematian. Saya akan mewakili suku Void Chess dan mewakili ras superior untuk memenuhi keinginan kematian mereka. Aku akan menggunakan darah orang asing itu untuk membayar upeti kepada ras superior kita. Beri penghormatan kepada ras superior kita. Semua orang bersorak penuh semangat. Ayo pergi. Bab 1421, kemanapun mereka pergi, bukan sebilah rumput yang tumbuh. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bagaimana mungkin serangan pedang Yu Zhenghai tidak ganas ketika dia berhasil membunuh Raja Binatang Buas, Iblis Kekeringan, hanya dengan satu serangan. Yu Zhenghai sangat puas. Di bawah pengawasan semua orang, dia mengambil jantung kehidupan dari bangkai Iblis Kekeringan. Proses panen agak mengerikan. Pan Zong dan Zhou Jisfeng yang tidak bisa beradaptasi dengan situasi ini langsung muntah. Pada saat ini, Yan Zhenluo bertanya, Saudara Kong, saya ingat pernah membaca di suatu tempat bahwa setan kekeringan adalah salah satu raja zombie. Bagaimana itu menjadi binatang buas yang ganas? Petik 2. Kong Wen berkata sambil tersenyum, buku itu pasti salah. Lalu, apa kemungkinan kita bertemu dengan raja zombie? Yan Zhenluo bertanya. Kong Wen menjawab, kemungkinannya cukup tinggi. Ada desas-desus bahwa makhluk tertinggi menempatkan 10 raja zombie di sekitar pilar kehancuran untuk menjaga mereka. Yinggou menggantikan Yayu sebagai salah satu dari 10 raja zombie, tetapi dia malah berada di makam Kaisar Emeritus Qin besar. Ini berarti bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menaklukkan raja zombie. Kalau begitu kita sangat beruntung tidak bertemu raja zombie saat kita berada di Yuzhong, kata Yan Zhenluo sambil mengangguk. Bagaimanapun, Yinggou adalah seorang pengecut ketika berhadapan dengan Pavilion Master. Selain itu, Tian Wu dan Tuan Zenan yang kami temui di Yuzhong tidak lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan Raja Zombie, kata Kong Wen. Semua orang mengangguk. Karena keempat tetua dan para penjaga tidak mengikuti Lu Zhou ke negeri tak dikenal, dalam hati mereka kagum dengan kisah-kisah prestasi Lu Zhou.
Mereka bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat dan mendengarkan lebih banyak. Selama kita tidak bertemu dengan beberapa raja zombie pertama, seharusnya tidak ada masalah, kata Kong Wen. Beberapa raja zombie pertama. Beberapa raja zombie pertama dikatakan sebagai dewa sejati di zaman kuno. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan tubuh abadi? Misalnya, ada putri Mulberry yang bernama Yaoji. Dia rupanya putri seorang kaisar sebelum dia meninggal dan berubah menjadi raja zombie. Bagaimanapun, saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi saya hanya berbicara tentang apa yang saya dengar. Ketika percakapan menjadi lebih konyol dan tidak relevan, Lu Zhou melihat ke depan dan berkata, Raja Zombie tidak memiliki keinginan sendiri. Karenanya, tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Guru Paviliun Bijaksana. Setelah membunuh binatang buas di dekat rawa puncak awan, kelompok itu terus bergerak maju. Pada saat ini, Pan Zong bergegas ke sisi Yu Zhenghai dan berkata, Tuan. Pertama, biarkan aku melakukannya, biarkan aku melakukannya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Setelah itu, Pan Zong mengambil jantung kehidupan dari Yu Zhenghai dan membersihkannya sebelum dia menyimpannya. Zhou Jisfeng hanya bisa menjatuhkan tangannya dan bergumam pelan, kamu memukulku lagi. Tanda seru kurung tutup. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion terus membunuh binatang buas saat mereka bepergian. Semua binatang buas yang mereka temui terbunuh, dan jantung kehidupan mereka diambil. Lu Zhou tidak bergerak sama sekali. Kekuatan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong telah melampaui kekuatan seorang kultivator dua percobaan. Ada juga Qin Nai He yang kekuatannya dekat dengan Yang Mulia, Lu Wu, dan Cheng Huang. Dengan mereka di sekitar, kaisar binatang yang mereka temui dengan mudah dipukuli. Mereka mempertahankan ritme ini selama 5 hari penuh sebelum mereka menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat di kaki gunung. Saat malam tiba, Lu Zhou mengirim tiang ketidakkekalan ke tanah sebelum dia berkata, saya akan meningkatkan kecepatan tiang ketidakkekalan 100 kali lipat. Kecepatan kultivasi Anda akan meningkat 100 kali lipat, tetapi umur Anda juga akan berkurang 100 kali lebih cepat. Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat meninggalkan jangkauan efeknya, yaitu sekitar 1 kilometer. Dipahami. Semua orang membungkuk sebelum mereka pindah untuk mencari tempat untuk berkultivasi. Sementara itu, Lu Zhou memilih hati kehidupan Raja Binatang untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-19. Karena dia baru saja mengaktifkan bagan kelahiran ke-18 dan lulus percobaan kelahiran ketiga, dia bisa menggunakan hati kehidupan yang lebih biasa untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-19. Dengan kecepatan 100 kali lipat dari pilar ketidakkekalan dan kemudahan di mana seseorang dapat mengaktifkan bagan kelahiran setelah melewati ujian kelahiran, Lu Zhou mengira dia akan dapat dengan mudah mengaktifkan bagan kelahiran ke-19. Oleh karena itu, ia dengan tegas menempatkan hati kehidupan ke dalam istana kelahirannya. Dia memutuskan untuk menggunakan jantung kehidupan Fei. Fei adalah binatang buas yang menyerupai banteng. Pertahanannya mencengangkan, serangannya kuat, dan tubuhnya kekar. Selain tidak bisa terbang, kemampuannya cukup lengkap. Selain itu, karena itu adalah raja binatang, Lu Zhou berpikir akan lebih baik menggunakan jantung hidupnya untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-19. Seperti yang diharapkan, prosesnya sangat lancar. Dengan cepat memasuki fase kedua. Karena murid-muridnya tidak kekurangan hati kehidupan saat ini, dia memutuskan untuk tidak mendaur ulang jantung kehidupan. Pada saat ini, Lu Zhou mengeluarkan avatar birunya untuk melihatnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum menyimpannya, aku masih butuh waktu sebelum aku bisa meningkatkannya. Menumbuhkan daun akan menghabiskan biaya 10.000 tahun. Setelah melewati 3 percobaan kelahiran, dia memang memiliki cukup banyak tahun, tetapi dia tidak bisa memastikan tentang konsumsi umur avatar biru setelah mencapai tahap berputar 1000 alam. Karena itu, dia masih harus berhati-hati. Di Cloud Peak Swamp di tanah tidak dikenal. Sejumlah besar orang muncul dalam kelompok. Mereka tinggi dan kokoh. Mereka semua memegang quarterstaff yang diukir dengan rune aneh. Pemimpin orang-orang ini lebih tinggi dari yang lain. Dia adalah satu-satunya orang yang mengenakan jubah ungu dan mahkota emas. Sudut matanya ternoda dengan warna, dan dia mengenakan perhiasan hidung perak di pangkal hidungnya. Mereka semua, termasuk pemimpinnya, memiliki satu kesamaan, ada lubang di dada mereka. Ini adalah anggota suku Void Chess. Pada saat ini,
beberapa anggota suku Void Chess merangkak di sekitar rawa, mengendus tanah dan udara. Segera setelah itu, mereka meninggalkan rawa dan datang ke pemimpin mereka. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Imam besar, saya menemukan mereka. Itu bau mereka." Imam besar melambaikan tongkat di tangannya dan berkata, "Kejar mereka. Tetapi mereka sangat kuat. Kami adalah raja dari tanah tidak dikenal. Kita harus menyingkirkan orang asing ini," kata imam besar. Dengan itu, anggota suku Void Chess lainnya berteriak serempak, "Singkirkan orang asing." Imam besar melambaikan tongkatnya, dan tanda pada tongkat perempat di tangan anggota suku segera menyala. Rune terhubung dan segera membentuk jaring yang tak terhindarkan. Berdengung. Suara energi beresonansi menyebar ke segala arah sejauh 100 mil. Dengan ini, semua anggota suku Void Chess dalam jarak 100 mil menerima sinyal dari imam besar mereka. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit dan membuat suara dengungan rendah. Suara dengungan tampaknya semakin kuat saat anggota suku Void Chess berkumpul dari segala arah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebelum fajar, Lu Zhou, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, mendengar suara dengungan dan suara resonansi energi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa dia telah berhasil mengaktifkan bagan kelahirannya yang ke-19. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya pada saat ini, dan energi vitalitas yang kaya di tubuhnya membuatnya merasa seolah-olah dia menjadi lebih muda. Dia melihat antarmuka sistem. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Poin prestasi, 1,526, 680. Sisa umur, 13.650.509 hari, 37.398 tahun. Item, kartu blok kritis X118 pasif cermin emas Taiksu, kartu dekonstruksi X2. Gunung, Whitesat, Bian, Jiliang, Qionqi, Dangkang, Dijiang, Yingzhou, Luwu. Senjata, Anem, Purple Glazed keramik kelas tak terhingga, segel pengurungan kelas fusi pilar ketidakkekalan kelas tak terbatas. Tidak buruk. Saya memperoleh 10.000 tahun kehidupan lagi, pikir Lu Zhou dalam hati. Kecepatan peningkatannya tidak buruk. Selanjutnya, dia harus membantu murid-muridnya dan yang lainnya tumbuh lebih kuat. Karena dia ingin mengambil inisiatif untuk menyerang, sangat penting baginya dan semua orang untuk tumbuh lebih kuat. Lu Zhou melafalkan mantra kekuatan penglihatan untuk mengamati murid-muridnya. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sedang bermeditasi dan berkultivasi, membuat kemajuan yang mantap. Lu Zhou selalu merasa nyaman dengan murid kedua sulungnya. Murid ketiganya sedang berbicara dengan Lu Wu saat ini. Lu Wu, kamu membual tentang betapa kuatnya Yang Mulia Tuan Duanmu setiap hari. Apakah dia benar-benar kuat? Duanmu Seng bertanya. Tentu saja, ekspresi nostalgia muncul di wajah Lu Wu saat berkata, di antara semua yang mulia, satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya adalah Lu Tiantong. Selain itu, dia tidak pernah kalah. Lalu, seberapa kuat tuanku dibandingkan dengan dia? Duanmu Seng bertanya. Ini, Lu Wu ragu-ragu sejenak sebelum berbaring dan menutup matanya setelah berkata, aku lelah. Hei, kamu belum menjawabku. Bukankah itu hanya sebuah kalimat? Anda dapat beristirahat setelah menjawab saya. Katakan padaku, siapa yang lebih kuat? Duanmu Seng melompat berdiri. Suara dengkuran terdengar menggelegar di udara. Saat Duanmu Seng hendak mengangkat tombak tuannya untuk menusuk Lu Wu tiba-tiba berbalik dan mengirim Duanmu Seng terbang dengan sapuan cakarnya. Bang! Kamu! Duanmu Seng membalik di udara sebelum dia mendarat, meluncur ke belakang untuk jarak yang cukup jauh. Lu Wu membuka satu mata untuk melihat sebelum buru-buru menutupnya lagi. Ketika dia mencoba mengamati murid keempatnya, dia menemukan bahwa itu gelap gulita. Kemungkinan besar dia sedang tidur. Murid kelimanya, Zhao Yue, juga meningkat pesat. Setelah melihat ini, dia melihat antarmuka sistem. Efek Eternal Paragon dan Mentor masih efektif padanya. Dia menghela nafas. Itu masih yang terbaik untuk membawa murid-muridnya bersamanya sehingga mereka dapat meningkat lebih cepat. Murid keenamnya, Ye Tianxin, mendapat banyak manfaat dari berkultivasi di aula pelatihan Menara Putih. Kecepatannya agak cepat, dan dia mengejar Ming Xiyin. Chef tua, Lu Zhou berhenti. Seperti kata pepatah,
kebiasaan lama sulit mati. Dia menghela nafas. Dia ingin melompat ke Zhu Honggong tetapi tidak tahan untuk melakukannya. Sebagai gantinya, dia mengucapkan mantra untuk kekuatan penglihatan lagi. Karena semua makhluk hidup di alam semesta, kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan, jasa, dan dosa mereka dapat dilihat dengan jelas. Ding! Target yang tidak efektif. Tanpa harapan, tidak akan ada keputusasaan. Lu Zhou menghela nafas sebelum dia memeriksa murid ke-8-nya. Zhu Honggong sedang mencoba menumbuhkan daunnya yang ke-12. Namun, karena proses menumbuhkan daun ke-12 agak sulit, sepertinya perlu beberapa saat baginya untuk melakukannya. Kemajuan murid ke-9-nya, Little Yuaner, dilebih-lebihkan seperti biasa. Kekhawatirannya tidak berdasar dan tidak perlu. Selama waktu mereka di sini, dia sudah mengaktifkan bagan kelahiran ke-9-nya. Apa yang membuatnya merasa paling tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan saat mengaktifkan bagan kelahirannya. Sebagai perbandingan, muridnya yang ke-10, Keong, telah jatuh ke belakang di antara semua muridnya. Untungnya, dia memiliki mentalitas yang baik dan sangat stabil. Dia tidak serakah untuk sukses juga tidak terlalu kompetitif. Lu Zhou baru saja akan memotong kekuatan penglihatannya ketika dia mendengar Qiong Qi menggonggong. Dia sedikit mengernyit sebelum dia segera mengamati Ming Xiyin. Pakan, pakan, pakan. Ming Xiyin, yang terkejut saat bangun, bertanya, mengapa kamu menggonggong? Pakan. Qiong Qi berdiri dengan kaki belakangnya dan terus menggonggong. Pada saat ini, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong bergegas. Duo itu memandang Qiong Qi dengan bingung. Ming Xiyin bangkit dan merentangkan tangannya saat dia berkata, kakak sulung, kakak senior kedua, saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak tahu mengapa itu menjadi gila. Abaikan saja. Qiong Qi menggeram pada saat ini, memamerkan taringnya. Kemudian, bulunya berdiri. Ming Xiyin, yang paling akrab dengan Qiong Qi, belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Dia menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu ketika dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang bagus, aku akan memasakkanmu untuk makan malam besok. Petik 2, petik 2. Ming Xiyin bersandar di pohon dan mengamati Qiong Qi. Yu Sangrong tersenyum sedikit dan berkata, saudara muda keempat, pasti ada semacam terobosan. Sebuah terobosan. Yu Sangrong memandang Ming Xiyin dan berkata, energi Great Void. Setelah mengikutimu begitu lama, itu telah dipelihara oleh benih kekosongan besar. Aura dan kekuatannya jelas telah tumbuh lebih kuat. Petik 2. Yu Zhenghai melirik Yu Sangrong dan berkata, inilah artinya menunggangi kesuksesan orang lain. Ming Xiyin. Yu Sangrong berkata dengan sedikit iri, sayang sekali Jiliang tidak berada di sisiku lama-lama. Kalau tidak, dengan bakatnya, itu akan menjadi sangat kuat sekarang. Yu Zhenghai berkata, Bian belum pernah berada di sisiku sebelumnya. Kakak sulung, bukankah kamu memiliki Kuiniu? Itu juga binatang buas yang langka, kata Ming Xiyin. Selama pertempuran di ibu kota surgawi, ketika kakak senior sulung meninggal untuk ketiga kalinya, Kuiniu pergi setelah merasakan kematiannya, Yu Sangrong menjelaskan. Oh, Ming Xiyin menoleh ke Yu Zhenghai dan berkata, maaf, kakak senior sulung. Aku tidak bermaksud mengungkit itu. Itu bukan masalah besar. Yu Zhenghai mengangkat bahu. Pada saat ini, Qiong Qi mulai tumbuh lebih besar. Bulunya mulai cerah dan tumbuh lebih panjang juga. Ming Xiyin melihatnya dengan heran. Setelah 1 jam, Qiong Qi akhirnya berhenti tumbuh. Yu Zhenghai mengangguk dan berkata, itu masih bisa tumbuh banyak. Dari kelihatannya, itu mungkin tidak lebih buruk dari Lu Wu di masa depan. Ming Xiyin menyeringai. Dia dalam suasana hati yang baik. Dia menepuk Qiong Qi saat dia berkata, terima kasih atas pujianmu, kakak senior sulung. Dengan itu, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong pergi. Yang lain yang terkejut dengan gonggongan Qiong Qi datang untuk melihat juga tetapi segera pergi begitu Ming Xiyi menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Lu Zhou memotong kekuatan penglihatannya. Tidak heran semua binatang buas ini sangat menyukai murid-muridku. Di masa lalu, dia mengira binatang buas hanya menyukai energi Great Void. Kemudian, dia mengetahui bahwa energi Great Void dapat memberi makan mereka dan membantu mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Dengan ini, dia memikirkan White Zat.
Beli esensi binatang. Ding. Digunakan 100.000 poin prestasi. Diperoleh, 1 esensi binatang. Karena Lu Zhou tidak memiliki energi Great Void Seed atau Great Void, dia hanya bisa memberikan esensi binatang White Zat. Penyihir. White Zat telah berbaring di sebelah Lu Zhou. Siapa yang tahu apa yang dikunyah, tapi sudah lama mengunyah. Ketika melihat esensi binatang di tangannya, ia berdiri dengan penuh semangat. Lu Zhou melemparkan esensi binatang itu. White Zat menelan seluruh esensi binatang ke dalam perutnya dan mengembik sekali. Petik 2, petik 2. Lagi pula, kau adalah White Zat. Kecerdasan Anda tidak boleh rendah, bukan? Anda tidak boleh serakah. White Zat mundur ke samping, tetapi jelas tampak tidak puas saat mencerna esensi binatang. Lu Zhou mengangguk puas ketika merasakan aura White Zat berubah. Ketika langit cerah, Lu Zhou menyingkirkan pilar ketidakkekalan dan memimpin orang-orang dari paviliun langit jahat ke Jiming. Selama perjalanan mereka, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tempat yang mereka lewati. 5 hari setelah orang-orang dari Evil Sky Pavilion pergi. Sekelompok besar anggota suku Void Chess muncul di kaki gunung tempat orang-orang dari Evil Sky Pavilion beristirahat sebelumnya. Imam besar, itu aroma mereka. Imam besar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan tatapan yang dalam saat dia berkata, kecepatan mereka tidak lambat. Mengejar mereka seperti ini bukanlah solusi. Kemudian, imam besar meletakkan tongkatnya sebelum dia mengeluarkan seutas potongan bambu. Huruf-huruf berlekuk-lekuk terlihat pada potongan bambu yang dipegangnya di tangannya yang keriput. Ketika dia menyatukan telapak tangannya dengan potongan bambu di antaranya, huruf-huruf itu tiba-tiba menyala. Setelah itu, dia menjatuhkan potongan bambu ke tanah. Setelah beberapa saat, potongan bambu itu terbang keluar satu demi satu sebelum mereka menancap ke tanah, dan cahaya dari huruf-huruf itu meredup. Setelah melihat ini, imam besar berseru kaget, Jiming. Jiming. Pilar kehancuran. Ada raja zombie yang melindungi tempat itu. Apakah kita masih harus mengejar mereka? Imam besar berkata, orang asing yang bodoh itu mencari kematian. Saya akan mewakili suku Void Chess dan mewakili ras superior untuk memenuhi keinginan kematian mereka. Aku akan menggunakan darah orang asing itu untuk membayar upeti kepada ras superior kita. Beri penghormatan kepada ras superior kita. Semua orang bersorak penuh semangat. Ayo pergi.